Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semua. Perkenalkan, saya Rifki selaku penyuluh dari KPP Pertama Garut. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan atau menyampaikan materi terkait Cortex yang spesifikasinya yaitu terkait klaster pembayaran. Jadi teman-teman semua, DJP ini telah menerbitkan atau meluncurkan aplikasi baru terkait sistem administrasinya yang menggunakan yang dinamakan Cortex. Jadi Cortex ini nantinya merupakan single login untuk kawan pajak semua yang di dalamnya tercantum terkait DJP online, pelaporan SPT massa, dan e-faktur maupun web e-faktur, seperti itu salah satunya. Nah, nanti di Cortex itu akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025 atau besok, tepatnya pada hari Rabu nanti, itu akan diluncurkan aplikasi Cortex ini. Nah, untuk Cortex ini tentunya teman-teman semua atau kawan pajak ini mungkin butuh adaptasi atau butuh penyesuaian sedikit terkait aplikasi yang diluncurkan oleh DJP, karena di Cortex ini ada sedikit perubahan yang menyebabkan teman-teman semua harus paham dulu nih apa yang nantinya tercantum di dalam Cortex ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait aplikasi Cortex, namun khususnya saya menyampaikan terkait di klaster pembayaran. Karena tadi sebelumnya di jam 1 siang di Pajak Garut ini kita juga sudah menyampaikan live IG terkait Cortex, namun spesifikasinya di klaster pelaporan. Untuk saat ini saya akan menyampaikan terkait klaster pembayaran. Nah, untuk pembayaran ini kawan pajak semua, penyampaiannya di dalam Cortex cukup berbeda dengan yang telah kita lakukan apabila kita melakukan pembayaran yang telah kita lakukan. Nah, apa aja nih yang dilakukan Cortex yang menyebabkan perbedaan-perbedaan yang terjadi. Nah, ini awal dasarnya diatur oleh PMK 81 tahun 2024. Nah, di PMK ini tentunya membahas seluruh Cortex yang macam-macam, ada pembayaran, pelaporan, dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini saya akan membahas terkait pembayaran. Jadi pembayaran ini, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tata cara pembayaran dan penyetorannya, terus pengembalian apabila ada kelebihan pembayaran pajak yang mungkin seharusnya tidak terutang, dan juga mungkin ada imbalan bunga, seperti itu. Dan mungkin ada kelebihan pembayaran perpajakan juga yang dilakukan oleh kawan pajak semuanya. Nah, penyesuaian ini tentunya tadi dibahas di PMK 81 tahun 2024, itu juga diatur penyesuaiannya atas ketentuan di PMK 242. Nah, di PMK 242 ini, PMK 03 2014 ini sebelumnya mengatur tata cara pembayaran dan pelaporan, maksud saya, dan penyetoran pajak. Nah, apa aja nih perubahan-perubahan yang telah terjadi sehubungan dengan aplikasi Cortex ini? Ada pokok-pokok perubahannya itu ada banyak. Yang pertama itu ada jatuh tempo pembayaran, yang kedua ada sarana pembayaran, yang ketiga yaitu deposit pajak. Nah, ini satu hal yang baru yang dialami oleh kawan pajak semua terkait adanya Cortex, yaitu deposit pajak. Terus berikutnya ada perubahan pembayaran terkait pembayaran dengan mata uang asing, berikutnya ada pemindah bukuan, dan yang terakhir adanya pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait jatuh tempo pembayaran. Nah, jatuh tempo pembayaran ini teman-teman semua terkait adanya Cortex ini adanya mengalami perubahan yang sebelumnya untuk jenis setoran yang PPh yaitu PPh 4 ayat 2, PPh 15, 21, 23, 22, terus 25, 26 bukan terus habis itu ada PPh minyak bumi, terus juga ada juga PPN yang terutang atas BKP yang tidak terwujud atau JKP tapi dari luar daerah pabean, atau PPN atas KMS atau kegiatan membangun sendiri, atau ada juga bea materai dan juga pajak penjualan dan juga pajak karbon. Nah, sebelumnya diatur kalau pembayaran ini dibayarkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Namun terkait Cortex, pembayaran ini mundur 5 hari, yaitu di tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, jadi teman-teman semua di sini ada relaksasi pembayaran yang mulanya dibayarkan paling lambat tanggal 10, sekarang dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, ini ada jenis setorannya, tetapi yang berlaku untuk PPh 4 ayat 2, 15, 21, 22, 23
terus 2526 BPH minyak bumi, dan kalau PPN yang berlaku hanya untuk KMS dan juga penyerahan BKP tidak berwujud atau JKP namun dari luar daerah pabean, seperti itu. Namun kalau untuk PPN yang transaksinya masih normal itu tetap di akhir bulan berikutnya. Nah, tapi untuk yang PPN ini tadi yang di luar daerah pabean yang biasanya dibayar tanggal 10, nah sekarang pada tanggal 15. Dan juga terkait bea meterai, terus pajak penjualan dan juga pajak karbon. Seperti itu kawan pajak. Nah, untuk selanjutnya apabila ada pembayaran terkait PPh pasal 25 yang dilakukan oleh WP dengan kriteria tertentu yang biasa diatur oleh Undang-Undang KUP ini, yang biasanya dibayar pada akhir masa pajak berakhir, atau misalnya pada masa November berarti dibayar pada akhir bulan. Nah, sekarang dibayarnya yaitu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi kawan pajak semua, apabila ada pembayaran PPh pasal 25 untuk WP kriteria tertentu yang bisa dibayar di akhir bulan, sekarang dibayarkan pada tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, untuk kawan pajak ini yang mengalami adanya apabila kekurangan pembayaran pajak yang terutang atas SPT untuk PPh dan pajak karbon yang sebelumnya tidak ada pengaturan untuk terkait pembayaran ini. Nah, terkait Kortex ini di PPMK 242 ini ada diatur kalau atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang di dalam SPT ini dibayar sebelum SPT-nya disampaikan dan tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT tahunan. Jadi kawan pajak semua, untuk SPT tahunan yang ada kekurangan pembayaran pajak itu bisa dibayar maksimal itu tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT tahunan tersebut, seperti itu. Selanjutnya untuk jatuh tempo pembayaran itu tadi, pembayaran itu dilakukan tentunya ke kas negara dan melalui berbagai sarana-sarana yang telah ditunjuk oleh DJP. Nah, sarana-sarana ini yang ditunjuk oleh DJP ini bisa berupa layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh collecting agent-nya sesuai ketentuan yang diatur oleh sistem penerimaan negara secara elektronik. Nah, pembayaran apa aja yang bisa kawan pajak lakukan yang diatur oleh DJP ini, yaitu ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, ada pajak bea bumi bangunan, terus ada pajak penjualan dan juga ada pajak karbon dan juga PPNBM. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang bisa melakukan pembayaran pajak yang tadi saya sebutkan itu bisa dilakukan di kanal-kanal yang telah ditunjuk oleh DJP, seperti itu. Nah, berikutnya pembayaran ini tentunya menggunakan NPWP dari kawan pajak semua. Nah, ini bisa menggunakan surat setoran pajak atau bisa menggunakan meterai apabila pembayaran bea meterai, atau mungkin menggunakan sarana lain. Nah, sarana lain ini apa aja kawan pajak semua? Ini bisa menggunakan bukti penerimaan negara, bisa menggunakan SSP atau bukti PBK, atau mungkin SP2D atau bukti penerimaan pajak lainnya. Ada pertanyaan dari teman kita di akun Hayden 13, mau bikin kartu NPWP besok bisa enggak? Mohon maaf sekali teman kawan pajak, untuk tanggal 1 Januari itu adalah tanggal merah, jadi kami untuk pelayanan di kantor juga tidak buka atau tutup, sehingga pelayanan pembuatan NPWP bisa dilanjutkan di hari Kamis di tanggal 2 Januari, seperti itu. Jadi untuk tanggal 1 Januari ini karena tanggal merah, jadi untuk pelayanan di KPP Pratama Garut ini tidak dibuka atau tutup, sehingga pelayanan bisa dilanjutkan di hari Kamis. Jadi untuk kawan pajak bisa datang di hari Kamis itu di jam 8 sampai jam 4 sore. Untuk pelayanan pembuatan NPWP itu bisa membawa KTP asli dan fotokopinya, serta membawa kartu keluarga apabila yang mendaftarkan adalah istrinya atau anaknya, seperti itu. Jadi bisa datang langsung ke kantor pajak karena besok libur, jadi bisa datang di hari Kamis di jam 8 sampai jam 4 sore, seperti itu. Kita lanjutkan lagi terkait Kortex yang berhubungan dengan pembayaran yang tadi saya sebutkan adanya perubahan jatuh tempo yang biasanya dilakukan di tanggal 15, maksud kami di tanggal 10. Nah, untuk Kortex ini berubah di tanggal 15, seperti itu. Jadi ada relaksasi waktu sebanyak 5 hari dari tanggal kalender, seperti itu.
Nah, nanti pembayarannya itu bisa dilakukan dengan menggunakan kode billing atau menggunakan sarana lainnya, bisa menggunakan bukti pemindah bukuan atau SP2D, atau bisa menggunakan bukti penerimaan pajak lainnya. Ada pertanyaan dari teman kita di Fahad Nuramidan. Ini pertanyaannya, Cortex harus sudah dipakai dari kapan ya Kak? Untuk Cortex kita sudah mulai berlaku atau sudah launching di tanggal 1 Januari 2025 seperti itu. Jadi nanti tentunya di awal pelaksanaan memang masih banyak beberapa transisi yang dibutuhkan oleh kami dari pihak internal DJP, sehingga mungkin ada beberapa layanan yang masih menggunakan sistem lama, tapi untuk Cortex sudah bisa dipakai dari tanggal 1 Januari 2025. Jadi untuk kawan pajak semua yang statusnya orang pribadi maupun statusnya badan itu bisa mengakses Cortex. Untuk saat ini bisa menggunakan di DJP online. Nanti pas ketika login di menu profil itu di kanan atas ada menu Cortex simulasinya. Tapi untuk realnya nanti akan berlaku di besok di tanggal 1 Januari 2025. Kita lanjutkan untuk pembayaran. Tadi disebutkan untuk pembayaran bisa menggunakan beberapa metode, yaitu bisa menggunakan kode billing yang nantinya terbit namanya bukti penerimaan negara, atau mungkin teman-teman apabila ada dari Bapean maksud kami atau dari Bea Cukai, itu bisa digunakan apabila ada NTPN atau nomor tanda penerimaan negaranya, itu sebagai bukti pembayaran sah atas pembayaran perpajakan. Nah, bisa juga menggunakan bukti pemindah bukuan seperti itu, atau bisa menggunakan SP2D. SP2D ini biasanya bukti pembayaran yang dialami atau dilakukan oleh dinas-dinas yang pembayarannya dinas pemerintah ini menggunakan SP2D, atau bisa juga menggunakan bukti penerimaan pajak lainnya seperti itu. Nah, berikutnya ada materi baru yang terkait Cortex ini, yaitu terkait deposit pajak. Jadi teman-teman semua atau kawan pajak, biasa kita mengenal deposit ini seperti yang kita tahu di bank, yaitu penyimpanan uang gitu. Jadi di pajak ini kita mengenal istilah juga terkait deposit pajak. Jadi teman-teman semua bisa melakukan deposit pajak, yang artinya bisa menyimpan uangnya terlebih dahulu di kas negara untuk pembayaran pajak tanpa tahu pembayarannya untuk pajak yang mana. Nanti ketika ada pajak yang terutang atau pajak yang muncul, nah teman-teman bisa membayarkannya dengan menggunakan deposit pajak yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua. Nah, deposit pajak ini tentunya ada dampak baiknya buat kawan pajak semua, yaitu untuk menghindari adanya keterlambatan dari pembayaran. Karena yang kita tahu semua di DJP atau di kantor pajak, sistem perpajakan di Indonesia apabila adanya keterlambatan dari pembayaran pelaporan itu dikenakan denda. Sehingga untuk menghindari adanya denda tadi, teman-teman semua bisa melakukan yang namanya pembayaran deposit pajak terlebih dahulu. Nah, nanti ketika sudah tahu nih pajak apa yang terutang atau yang harus dibayar, nah bisa mengurangi dari pajak yang dibayarkan melalui deposit pajak itu sendiri seperti itu. Nah, pembayaran deposit pajak ini tentunya bisa digunakan terkait untuk semua jenis pembayaran, maksud kami dari semua jenis pajak seperti itu. Nah, nanti tanggal pengakuan deposit pajak ini sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum pada bukti pembayaran seperti itu. Nah, jadi si deposit pajak ini tentunya berguna sekali untuk kawan pajak semua yang mungkin sering mengalami keterlambatan pembayaran, sehingga untuk mengurangi pembayaran yang terlambat, kawan pajak semua bisa melakukan deposit pajak sehingga memasukkan uangnya terlebih dahulu tanpa belum mengetahui pajak apa yang terutang, sehingga setelahnya nanti ada pajak yang terutang dapat melakukan pembayaran menggunakan deposit pajak yang telah dilakukan oleh kawan pajak di awal tadi seperti itu. Selanjutnya untuk deposit pajak tadi sudah kami bahas. Selanjutnya untuk SSP. Untuk SSP ini awalnya kawan pajak semua kan mengetahui kalau SSP ini dulunya hanya bisa melakukan untuk satu transaksi pembayaran. Jadi dulunya hanya untuk bisa melakukan satu transaksi, di mana SSP ini hanya untuk satu jenis, satu masa, 1 tahun atau satu bagian tahun. Nah, untuk sekarang SSP ini bisa diakui dengan beberapa jenis transaksi pembayaran perpajakan.
Misalkan pembayaran SSP ini dilakukan untuk PPh pasal 25 dan juga dilakukan untuk pembayaran STP. Itu bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Sehingga pembayarannya bisa dilakukan hanya satu kali dengan menggunakan satu SSP, tapi dilakukan untuk lebih dari satu setoran pajak atau kewajiban pajakan yang teman-teman harus bayar semuanya. Seperti itu. Jadi biasanya teman-teman kan bayarnya satu-satu. Kalau sekarang satu SSP bisa untuk beberapa transaksi pembayaran pajak. Seperti itu. Itu tentunya inovasi yang dilakukan oleh DJP melalui Cortex ini yang kami harapkan bisa untuk mempermudah teman-teman semua dalam melakukan pembayaran, sehingga mungkin bisa mengurangi cetakan kertas, terus mengurangi maksudnya bisa juga untuk mempermudah dalam melakukan rekonsiliasi ya, seperti itu, karena tidak banyak transaksi-transaksi yang terjadi sehingga bisa memudahkan kawan pajak dalam melakukan pembukuannya, seperti itu. Nah, ini memudahkan sekali terkait tadi sebelumnya deposit pajak, dan selanjutnya yaitu terkait satu SSP bisa dilakukan untuk beberapa pembayaran pajak. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang apabila pembayaran pajaknya menggunakan mata uang asing? Nah, jadi di Cortex sekarang bisa melakukan pembayaran dan menyetor dengan mata uang asing. Nah, misalkan saya ambil contoh yaitu mata uang dari dolar Amerika Serikat. Nah, jadi sebelum kita membayar pakai mata uang asing, tentunya teman-teman yang terdaftar sebagai wajib pajak harus mendapatkan izin dulu dengan melakukan pembukuan menggunakan mata uang asing dan menggunakan bahasa asing. Nah, ini bisa diajukan ke kantor kami, kantor pajak, di mana NPWP kawan pajak semua terdaftar, seperti itu. Nah, atas izin tersebut, kawan pajak bisa menggunakan mata uang asing dalam melakukan penyetoran dan pembayarannya, dan juga bisa melakukan pembukuannya dengan menggunakan mata uang asing, dan juga bisa melakukan pelaporan dengan menggunakan bahasa asing, seperti itu. Tentunya untuk menggunakan mata uang asing, kurs yang digunakan untuk DJP ini ada tarifnya tersendiri, berbeda dengan kurs yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga yang dikeluarkan oleh badan-badan lainnya, seperti itu. Sehingga kurs yang digunakan yaitu kurs yang diterbitkan oleh DJP itu sendiri. Selanjutnya yaitu pemindah bukuan. Pemindah bukuan ini bisa dilakukan oleh secara jabatan, bisa dilakukan oleh permohonan wajib pajak. Nah, pemindah bukuan ini kawan pajak semua bisa dilakukan atas deposit pajak yang tadi kawan pajak lakukan, dan juga bisa dilakukan atas pembayaran penjualan atas tanah dan atau bangunan. Jadi misalkan ada kawan pajak yang pembayaran pajak PPh-nya atas pengalihan tanah, hak atas tanah dan bangunan itu lebih bayar, itu bisa dipindah bukukan atau digeser ke pembayaran yang belum dibayarkan, seperti itu. Nah, untuk pindah bukuannya juga bisa diatur oleh DJP dengan melakukan pemindah bukuan secara jabatan. Nah, kita lanjut tadi pemindah bukuan. Nah, sekarang adanya pemindah bukuan yang tidak bisa dilakukan oleh pajak. Yang pertama adalah pembayaran melalui SSP yang kedudukannya disamakan oleh faktur pajak, yang sehingga ini tidak bisa dikreditkan. Nah, atas ini karena tidak bisa dikreditkan, kawan pajak tidak bisa melakukan pemindah bukuan, seperti itu. Dan yang kedua mungkin pemindah bukuan atas pembayaran dari bea materai yang penjualannya menggunakan materi tempel dari PT Pos Indonesia, atau berikutnya adalah pendistribusian materai elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan Peruri. Ini juga tidak bisa dilakukan pemindah bukuan. Dan juga pembayaran pajak yang sudah dianggap pembayarannya sebagai penyampaian SPT masa, itu juga tidak bisa dilakukan pemindah bukuan, seperti itu. Jadi apabila pembayarannya sudah diakui di dalam SPT, misalkan SPT masa atau SPT tahunan, itu atas pembayarannya tidak bisa dilakukan pemindah bukuan. Begitu teman-teman semua terkaitnya pembahasan dari keputusan pembayaran, yaitu terkait pengangsuran. Jadi untuk kawan pajak semua yang apabila nantinya melakukan permohonan fasilitas dari angsuran atau penundaan pembayaran pajak, itu tentunya bisa dilakukan, dan itu dilakukan oleh kawan pajak semua, dapat disampaikan paling lama sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan.
Jadi kawan pajak semua, apabila di SPT tahunannya atas kekurangan bayarnya itu dirasa belum sanggup untuk dibayar, itu bisa dilakukan dengan pengangsuran atau penundaan. Namun dilakukan sebelum batas waktunya. Misalkan batas waktu SPT tahunan badan di bulan April, maka bisa dilakukan sampai dengan bulan April atas permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran. Seperti itu. Nanti atas permohonan itu WP dapat memberikan jaminan berupa dokumen atas aset yang berwujud. Permohonannya itu dilakukan, nanti DJP bisa menjawabnya dengan jangka waktu paling lama 3 hari kerja. Itu setelah bukti penerimaannya diterbitkan, atau 7 hari kerja setelah bukti penerimaan diterbitkan untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran hutang. Nah, kalau untuk pembayaran atas hutang itu 7 hari kerja, kalau yang 3 hari kerja untuk pembayaran PPh pasal 29 atau pembayaran kekurangan pajak PPh SPT tahunan. Teman kita dari Fahad Nur Ramadan bertanya, izin tanya apakah WP bisa mengecek pajak apa saja dan berapa pajak wajib yang belum dibayar dan harus WP, jika bisa bagaimana caranya? Untuk wajib pajak bisa melakukan konsultasi terkait pajak apa saja, dan maksudnya mungkin kewajiban pajak apa saja yang harus dibayar, itu bisa konsultasi ke kami dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa datang langsung ke helpdesk di KPP Pertama Garut dengan jam layanan dari jam 8 sampai jam 4 sore di setiap hari kerja. Dan yang kedua, bisa dengan melakukan layanan konsultasi WA. Untuk konsultasi WA di KPP Pertama Garut ada 3 nomor, yaitu untuk nomornya di 088 229 443 443 itu. Dan nomor yang kedua 088 210 443 443, dan yang terakhir 088 211 443 443, seperti itu. Jadi kawan pajak semua yang dirasa masih bingung dan atau belum tahu kewajiban apa yang harus dilakukan terkait pembayaran pajak atau mungkin pelaporannya juga, berhubungan nanti tahun 2025 itu sudah ada kewajiban pelaporan. Nah, segeralah kawan pajak semua yang sudah punya NPWP bisa melakukan pelaporan pajak atau konsultasi terlebih dahulu di KPP Pertama Garut, di helpdesk kami itu di jam layanan jam 8 sampai jam 4 sore di setiap hari kerja. Atau apabila dirasa kawan pajak jauh dari lokasi kantor pajak, itu bisa dilakukan dengan cara konsultasi di WA helpdesk kami di 088 229 443 443. Selanjutnya kita lanjut lagi di pembahasan korteks terkait pembayaran. Ini tentunya tadi saya bahas terkait tadi permohonan pengangsuran atau penundaan. Yang tadi pengangsuran 3 tahun, maksudnya 3 hari kerja, kalau yang penundaan di 7 hari kerja. Nah, berikutnya apabila kawan pajak semua nih telah melakukan pembayaran yang dimana pembayaran tersebut kelebihan karena seharusnya tidak terutang. Nah, itu tuh ada caranya juga kawan pajak semua. Ruang lingkupnya ini terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak, atau yang bukan objek pajak yang seharusnya terutang tapi kawan pajak sudah terlanjur membayar. Nah, ini nih ada step by stepnya, tata caranya wajib pajak bisa melakukan permohonan atau mengajukan permohonan ke KPP kami, ke loket. Nanti permohonan tersebut dilampirkan dengan dokumen persyaratannya. Nah, habis itu KPP melakukan penelitian, habis itu KPP menerbitkan surat keputusan atas kelebihan pembayaran tadi, atau bisa saja memberitahukan penolakan. Nah, proses ini dilakukan oleh DJP, dalam hal ini itu KPP Pertama Garut, di dalam jangka waktu 3 bulan setelah permohonannya diterima, seperti itu. Jadi kawan pajak semua yang apabila pembayarannya sudah dilakukan namun ternyata pasti cek seharusnya tidak terutang, itu bisa diminta kembali haknya yang namanya kelebihan pembayaran yang seharusnya tidak terutang. Nah, proses pekerjaannya itu dilakukan selama 3 bulan dari permohonannya diterima oleh kami, seperti itu. Evanova, untuk pertanyaan dari pelaporan SPT 2 terakhir, bisakah NPWP-nya baru dibikin tahun ini? Untuk laporan SPT apabila NPWP-nya baru dibikin di tahun 2024, tentunya secara administrasi perpajakan kewajiban dari HK Evanova yang memiliki NPWP yang baru di tahun 2024, secara sistem memang kewajiban pelaporannya dilakukan untuk pelaporan SPT tahun 2024.
Namun nyatanya di lapangan mungkin banyak sekali kejadian-kejadian yang dibutuhkan oleh wajib pajak yang diharuskan pelaporan 2 tahun terakhir. Nah, kami tidak menutup pelaporan tadi sehingga kakaknya masih bisa atau boleh melaporkan di 2 tahun terakhir meskipun NPWP-nya NPWP-nya terdaftar maksud kami di tahun 2024. Apabila NPWP terdaftar di 2024 itu wajib laporannya dimulai dari tahun 2024. Namun apabila wajib pajak ingin melaporkan SPT tahunan 2023 itu kami perbolehkan seperti itu. Nah, kita balik lagi ke pembahasan korteks klaster pembayaran yang tadi kita bahas terkait pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi kawan pajak semua bisa mengajukan permohonan apabila pajak yang sudah dibayar namun ketika dicek pembayaran tersebut dilakukan oleh objek pajak yang tidak terutang, itu bisa dilakukan pengembalian. Nah, pengembalian ini dilakukan dengan jangka waktu 3 bulan yang akan diproses oleh DJP sejak permohonannya diterima. Seperti itu. Nah, permohonan ini tentunya dilakukan oleh yang membayarkan pajak tersebut. Bisa itu badan atau instansi pemerintah, bisa juga oleh OP. Seperti itu. Untuk kakak Noval, tapi barusan saya kasih itu nggak bisa. Betul kan, jadi memang untuk pelaporan perpajakan kami lihat dari sistem karena kakak yang baru terdaftar di tahun 2024 sehingga kewajiban pelaporannya hanya dilakukan di tahun terkait tahun pajak 2024. Namun mungkin kakaknya bisa menyampaikan kepada petugas kami karena adanya kebutuhan terkait pelaporan SPT tahunan di tahun 2023 sehingga petugas bisa membantu kakak untuk pelaporan SPT tahunan di 2023 seperti itu. Namun memang secara sistem untuk pemilikan NPWP di 2024 hanya memiliki kewajiban pelaporan di tahun 2024. Untuk pertanyaan dari kawan pajak Kak Rizka Nurul, pembayaran pajak kan saya masuknya deposit ya, tapi kemarin ada yang terlupakan Januari enggak tuh? Oke. Apabila pembayaran pajaknya itu dilakukan dengan menggunakan deposit, untuk pembayaran yang terlupakan di Januari itu tentunya apabila pembayaran depositnya itu dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran Januari, tentunya tidak ada keterlambatan pembayaran. Nah, namun apabila depositnya, jadi kita melihat tanggal depositnya tanggal berapa dan batas waktu pelaporan yang di Januarinya tanggal berapa. Nah, apabila sudah dipastikan tanggalnya sudah ada dan apabila pembayarannya itu tidak telat, seharusnya pembayaran tersebut tidak terbit denda atas keterlambatan pembayaran. Jadi kalau misalkan depositnya lebih dulu dari batas waktu tempo pembayaran tadi, itu seharusnya tidak diterbitkan denda pembayaran. Namun apabila kawan pajak ini menerima denda yang disampaikan melalui surat tagihan pajak, itu bisa dilakukan yang namanya penghapusan atas tagihan tadi. Seperti itu. Nanti permohonannya diajukan ke KPP, nanti ditulis permohonannya dan dibawa bukti dukung. Bukti dukungnya bisa dilampirkan deposit pajak yang tercantum tanggalnya pembayarannya sebelum tanggal batas waktu tempo. Seperti itu. Namun apabila deposit pajaknya dibayarkannya tanggalnya setelah batas waktu atau jatuh tempo, kita lihat dari tanggal itu sehingga itu dianggap keterlambatan pembayaran, maka terbitnya denda. Namun apabila deposit pajaknya dibayar sebelum tanggal jatuh tempo, itu dianggapnya belum telat. Karena kita lihatnya dari deposit tadi. Karena kegunaan deposit ini adalah menghindari keterlambatan pembayaran yang tadi. Itu. Untuk Kakak Nova, pelayanan di KPP Pertama Garut kita tidak buka ya Kak untuk tanggal 1 Januari 2025 karena itu tanggal merah. Sehingga di KPP Pertama Garut akan melayani wajib pajak semua itu di tanggal 2 Januari atau besoknya di hari Kamis. Itu di jam layanan kita di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Seperti itu. Untuk kebutuhan yang diperlukan apabila nanti kakaknya datang ke KPP dengan melakukan pelaporan, itu bisa membawa slip gaji apabila kakaknya bekerja di dalam suatu perusahaan, atau bisa membawa pencatatan omset apabila kakaknya merupakan usahawan atau UMKM seperti itu. Tentunya jangan lupa membawa identitas diri seperti KTP, kartu keluarga, dan juga data diri yang diperlukan lainnya seperti itu. Untuk yang pertanyaannya bisa langsung saja diketik di kolom komentar sambil saya melanjutkan terkait pembahasan pembayaran yang apa nih perubahan-perubahan yang dilakukan Korteks terkait klaster pembayaran ini seperti itu.
Tadi terakhir saya bahas terkait kesalahan pajak yang seharusnya tidak terutang, itu bisa diajukan oleh kawan pajak semua yang kawan pajak merupakan pihak pembayarnya, seperti itu. Nanti atas pembayaran itu dilakukan oleh kawan pajak di kantor kami atau bisa dilakukan di dalam aplikasi Cortex. Nah, untuk selanjutnya, apabila untuk gariskan dulu, kalau untuk tahun depan pelaporan kita masih bakal dijalankan sudah. Untuk tahun depan pelaporan yang sudah dibahas oleh teman saya di sesi Instagram Live sebelumnya, untuk pelaporan kita masih bisa menggunakan di DJP Online untuk bagian e-form. Seperti itu. Untuk bagian yang SPT tahunan juga bisa masih menggunakan DJP Online. Namun kami menghimbau atau mengharapkan kakaknya bisa atau mengikuti atau mencoba untuk pelaporan menggunakan Cortex, sehingga lebih bisa membiasakan diri, sehingga kedepannya kita sudah bisa terbiasa menggunakan aplikasi Cortex ini, seperti itu. Untuk aplikasi Cortex ini tentunya pada halaman di awal yang sudah punya DJP Online tentunya loginnya cukup berbeda, jadi nanti tinggal daftar lagi, seperti itu. Jadi loginnya tidak sama seperti login di DJP Online, karena kita membutuhkan validasi dari akun sebelumnya menuju ke akun di DJP di Cortex, maksud kami. Seperti itu. Tadi adanya kesalahan pemotongan apabila kawan pajak semua dipotong sama pihak pekerja, yaitu misalkan ada salah potongan PPh atau PPN. Nah, itu bisa dilakukan pengembalian atas penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, seperti itu. Jadi untuk pembayaran ini tentunya dengan adanya aplikasi Cortex ini cukup memudahkan kawan pajak semua yang apabila nantinya ada kesalahan pembayaran atau misalkan dengan melakukan deposit, agar tidak adanya keterlambatan pembayaran sehingga menyebabkan terbitnya denda STP. Sehingga kami harapkan dengan adanya Cortex ini kawan pajak semua bisa dilakukan pembiasaan diri dengan aplikasi Cortex, dan diharapkan nantinya tidak adanya lagi atau penerbitan sanksi-sanksi terkait pembayaran, karena di kami sudah membuka fasilitas-fasilitas seperti adanya deposit pajak, adanya SSP yang bisa dilakukan untuk pembayaran lebih dari satu transaksi jenis pajak, seperti itu. Nah, berikutnya ada pembahasan juga terkait imbalan bunga. Kalau akun Cortex apakah bakalan berbeda sama yang waktu acara edukasi? Untuk edukasi kemarin itu kita sebut namanya simulasi. Jadi tentunya akun simulasi ini hanya digunakan terkait pembelajaran. Nah, nanti untuk realnya Cortex di tanggal 1 Januari untuk akunnya juga berbeda, Kak. Jadi nanti kakaknya tinggal klik untuk yang sudah punya login DJP Online, seperti itu. Jadi dipastikan sekarang dibuka DJP Online-nya, terus dicek profilnya apakah sudah sesuai identitas dirinya, email, dan juga nomor handphone yang terdaftar. Lalu penyesuaian lainnya tadi terkait pajak yang seharusnya tidak terutang. Berikutnya terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, kalau tadi kan pajaknya udah dibayar dan seharusnya tidak terutang. Nah, kalau ini memang harusnya bayar tapi bayarnya kelebihan. Nah, ini juga bisa diminta kelebihan pembayarannya ini dengan melakukan beberapa metode. Nah, ini bisa dilakukan dengan SPT dengan status kompensasi ataupun restitusi, seperti itu. Jadi ini permohonan-permohonannya bisa dilakukan oleh teman-teman semua di pelaporan SPT. Tinggal laporin aja tuh di SPT-nya. Nanti pembayarannya dimasukin yang sesungguhnya, sehingga kalau pembayarannya lebih besar daripada pajak terutang, nanti itu akan mengalami status restitusi atau kompensasi, seperti itu. Nanti dari situ langsung otomatis di sistem akan melakukan proses atas kelebihan pembayaran dengan status restitusi tadi. Nanti pengembaliannya itu akan kami proses dengan memperhatikan terlebih dahulu utang pajak yang dimiliki oleh kawan pajak semuanya. Betul. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang akan dialami oleh klaster pembayaran ini sehubungan dengan adanya Cortex, seperti itu. Jadi untuk kawan pajak semua, dengan adanya Cortex ini kami harapkan ini bukan mempersulit tapi akan mempermudah dari administrasi perpajakan, sehingga kawan pajak semua yang biasanya setiap login ada beberapa user, nanti akan satu user untuk semua penggunaan dari perpajakan ini sendiri.
Untuk penanggung jawabnya kalau di perusahaan NPWP penanggung jawab aktif itu bagaimana akan mengaruhkan. Iya betul. Jadi untuk penanggung jawabnya, apabila penanggung jawabnya itu nanti akan ditunjuk sebagai PIC, itu tentunya NPWP tersebut memang harus aktif Kak. Jadi akan ngaruh ke akun Cortex-nya. Nah untuk tata cara pengaktifannya ini kakaknya cukup mudah, bisa melakukan dengan pelaporan FP tahunan. Nah, karena nanti tahun 2025 ini kita sudah ada kewajiban pelaporan SPT tahunan 2024, jadi bisa dilakukan dengan pelaporan pajak SPT tahunan 2024, sehingga nanti status dari NPWP penanggung jawabnya di perusahaan kakak itu akan aktif kembali seperti itu. Bisa juga dilakukan dengan melakukan pengaktifan atas status wajib pajak nonaktif tadi, maksud kami di loket kami di KPP seperti itu. Namun yang cara yang paling mudah yaitu dilakukan dengan cara pelaporan SPT tahunan di DJP online-nya. Nah, pembahasan tadi merupakan pembahasan terakhir yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, sehingga ketika saya review dengan adanya Cortex ini, semoga teman-teman semua bisa mengalami kemudahan dari administrasi, yang khususnya pada kesempatan kali ini adalah dari administrasi pembayaran. Karena tadi dengan adanya pembayaran di dalam Cortex ada beberapa poin perubahan yang bisa mempermudah teman-teman semua. Yang pertama, bisa membuat satu SSP dengan lebih dari satu jenis pembayaran perpajakan. Terus dengan adanya Cortex juga bisa melakukan deposit pajak. Terus dengan adanya Cortex teman-teman semua bisa melakukan kelebihan pembayaran perpajakan atau pajakan seharusnya tidak terutang, itu langsung otomatis diproses di Cortex seperti itu. Oke, sama-sama untuk Kariska. Dan untuk teman-teman atau kawan pajak semua yang ingin lebih lanjut mengetahui informasi terkait perpajakan khususnya Cortex ataupun yang lainnya, bisa menghubungi kami di layanan WhatsApp KP Pertama Garut di nomor 088 229 443 443 atau di nomor 088 210 443 443. Jadi untuk pelayanan Cortex ini tentunya akan bisa dilakukan di tanggal 1 Januari 2025, sehingga teman-teman pajak semua kami harapkan bisa melakukan atau bisa login di halaman Cortex ini. Untuk menutup pada kesempatan Instagram Live kali ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih kawan pajak semua, selamat beraktivitas kembali.